Dunia ini terasa nggak adil ya. Sering banget kita lihat orang yang udah kerja banting tulang puluhan tahun, tiba-tiba kalah sama anak baru yang lebih pintar mainnya. Ini kenyataan pahit yang harus kita terima. Dunia nggak peduli seberapa keras kamu kerja, tapi seberapa relevan hasil kerjamu. Coba bayangkan perumpamaan ini. Ada seorang pendekar pedang ulung yang sudah berlatih seumur hidupnya. Pedangnya tajam, gerakannya sempurna, tapi lawannya datang membawa pistol. Pertarungan selesai dalam hitungan detik. Pedang itu melambangkan keahlian tradisional yang kita asah bertahun-tahun. Sementara pistol, itu adalah teknologi dan inovasi baru. Kalau kita terus-terusan sibuk mengasah pedang tanpa sadar, lawan sudah pegang pistol, kita sebenarnya sedang berjalan menuju kekalahan. Salah satu jebakan paling berbahaya adalah merasa aman karena sudah berpengalaman. Banyak yang berpikir, saya sudah melakukan ini selama 20 tahun, gak mungkin saya digantikan. Masalahnya, teknologi itu nggak punya perasaan. Teknologi nggak akan bertanya, sudah berapa banyak keringat yang kamu keluarkan, atau sudah berapa lama kamu belajar. Saat muncul cara yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih akurat, dunia pasti akan beralih ke sana tanpa pikir panjang. Pengalaman memang sangat berharga, saya tidak menyangkal itu. Tapi, jika pengalaman itu tidak dibarengi dengan kemauan untuk belajar hal baru, pengalaman justru bisa menjadi penjara. Kita jadi kaku, menolak perubahan, dan akhirnya tertinggal. Kita jadi pendekar sombong yang meremehkan kekuatan pistol. Dulu, untuk membuat desain grafis yang keren, butuh sekolah bertahun-tahun dan software yang rumit. Untuk menulis kode program yang kompleks, butuh pendidikan formal dan jam terbang tinggi. Sekarang, dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI, seorang pemula bisa menghasilkan karya yang kualitasnya hampir setara dengan seorang profesional hanya dalam hitungan menit. Inilah yang disebut dengan demokratisasi keahlian. Teknologi menjadi pistol yang membuat orang biasa sekalipun bisa bersaing, bahkan mengalahkan para satria yang sudah berlatih pedang seumur hidup. Jarak antara si ahli dan si amatir jadi semakin tipis, nyaris tidak terlihat. Kalau keahlian yang kamu andalkan hanyalah teknis semata, sesuatu yang bisa dilakukan oleh mesin, maka nilai jualmu di pasar kerja akan terus menurun dari hari ke hari. Kamu akan bersaing dengan jutaan orang yang punya pistol yang sama, dan hargamu akan ditekan serendah mungkin. Lalu, apa solusinya? Apakah ini berarti kita harus membuang semua ilmu lama kita, membuang pedang yang sudah kita asah dengan susah payah? Tentu saja tidak. Itu akan jadi kesalahan besar. Solusinya bukan membuang pedang, tapi mengupgrade diri kita. Kita harus menjadi pendekar yang memegang pistol. Filosofi terbaik untuk memenangkan persaingan di masa depan adalah dengan menggabungkan keduanya. Pertama, tetap gunakan pedangmu. Pedang ini adalah ilmu dasar, fundamental, disiplin, etika kerja, dan pemahaman mendalam tentang apa itu kualitas. Ini adalah karakter yang tidak akan pernah dimiliki oleh mesin. Ini adalah jiwa dari setiap pekerjaanmu. Kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah yang kompleks, kreativitas orisinal dan empati, itulah pedangmu. Kedua, ambil dan gunakan pistol. Pistol ini adalah alat-alat modern, teknologi terbaru. Gunakan teknologi ini untuk mempercepat pekerjaanmu, untuk membuatnya lebih efisien. Jika ada alat yang bisa mengubah pekerjaan 8 jam menjadi hanya 1 jam, kenapa tidak digunakan? Jangan pernah merasa curang karena menggunakan teknologi. Itu bukan curang. Itu namanya efisiensi. Itu namanya cerdas. Orang yang menolak menggunakan kalkulator dan ngotot menghitung pakai sempoa, saat ujian matematika mungkin terlihat gigih, tapi dia pasti kalah cepat. Mari kita tarik kesimpulan untuk kita semua. Memiliki pedang atau keahlian yang diasah selama 10 tahun akan membentuk karakter, kedalaman ilmu, dan kebijaksanaanmu. Itu fondasi yang tak ternilai. Namun, belajar menggunakan pistol atau teknologi baru dalam 10 menit akan menjamin kelangsungan hidupmu di masa depan. Keduanya sama pentingnya. Fondasi yang kuat dan adaptasi yang cepat. Jangan sampai kita menjadi pendekar hebat yang akhirnya tewas konyol karena menolak mengakui keberadaan pistol. Jadilah pendekar yang bijak. Tetaplah tajam secara fundamental dan logika, tapi selalu siap dengan senjata terbaru di tangan. Asah terus pedangmu, tapi jangan lupa untuk belajar menembak. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan bertahan, tapi kamu akan menjadi pemenang di era baru ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.